Karena keberanian dan keberaniannya, dan kepeduliannya terhadap rakyatnya, dia akhirnya dipuji sebagai Raja Ksatria oleh kampung halamannya. Semakin banyak pria kuat mengikuti dan mengaguminya, dan para ksatria yang bertarung melawan iblis bermandikan kemuliaan para dewa. Namun, alasan mengapa Raja Ksatria begitu terkenal adalah bahwa selain kekuatannya, yang lebih penting, dia ksatria sekarang para dewa mendominasi. Eranya juga terkenal. Ksatria Meja Bundar. Ksatria Meja Bundar. Menurut catatan Ana, banyak ksatria, atau kekuatan, memperhatikan orang yang lebih tua dan rendah diri. Raja di atas dan rakyat di bawah. Tetapi Raja Ksatria telah mengubah meja menjadi meja bundar. Langit dan tempat itu bulat-bulat, artinya tidak ada batas. Tidak ada perbedaan antara rasa hormat dan rendah diri. Semua orang yang duduk di meja ini memiliki status yang sama. Adil. Justru karena keadilan itulah meja bundar melambangkan bahwa semakin banyak ksatria mengikutinya. Dan akhirnya menjadi legenda kehidupan gadis berbentuk 5 kaki ini dengan pedang di tangan. Qin Yichen juga memperhatikan pedang ilahi di tangan Raja Ksatria. Tampaknya pedang ilahi juga telah menjadi pahlawan dengan Raja Ksatria. Dan pedang itu hilang. Hanya cahaya pedang biru perak yang bergelombang seperti kabut, seperti pedang dewa tanpa bayangan. Bilahnya panjang dan ramping, bahkan Qin Yichen merasa bahwa pedang berat ini, yang lebih sering digunakan untuk menyerang antar ksatria, ada di tangan seorang gadis setinggi 5 kaki. Seharusnya terlihat tidak mencolok, tapi bisa jatuh ke tangan Raja Ksatria, seolah-olah itu adalah simbol raja. Pedang suci ini juga memiliki latar belakang yang bagus. Dikatakan bahwa itu juga merupakan gunung Olympus yang turun dari langit. Itu adalah kehidupan para dewa dan Raja Ksatria yang penyayang yang terpana oleh makhluk. Jadi dia memberikan takdirnya dan sebuah legenda. Siapapun yang bisa mencabut pedang ini dari batu pasti akan menjadi raja yang dihormati oleh semua makhluk hidup. Meskipun Qin Yichen merasa bahwa senjata ajaib semacam ini memiliki semua jenis bonus komponen yang membanggakan. Bagaimanapun, hanya dengan meniup keras untuk membuat identitas lebih menggertak. Tetapi setelah melihat dengan hati-hati, dia menemukan bahwa pedang suci ini memang memiliki sesuatu yang luar biasa. Dan bahkan ada hukum yang tidak dapat dijelaskan tetapi kuat, yang ditunjukkan oleh ujung pedang, dan kemenangan akan menjadi milik pemegang pedang. Dari segi senjata saja, sepertinya tidak kalah dengan Jin Tuku, dan ada bonus aturan seperti itu. Mungkinkah ini benar-benar harta yang dianugerahkan kepadanya oleh para dewa? Pedang di batu ini juga memiliki angin yang sangat menarik, yang membuat Qin Yichen terasa seperti nama yang menggelegar, pedang sumpah kemenangan. Raja Ksatria, pedang kemenanganmu menembus taring Dracula yang haus darah. Kali ini, itu pasti akan mewakili kita dalam menemukan kemuliaan cawan suci. Kedua tangan kecil Ana disatukan. Matanya yang berwarna emas darah penuh dengan bintang-bintang kecil. Dia adalah gadis kecil yang lincah. Tidak merahasiakan kekagumannya pada Raja Ksatria. Bahkan setiap wanita memiliki impian menjadi Raja Ksatria. Dan Qin Yichen juga terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Raja Ksatria belum pernah mendengarnya. Tetapi Dracula, jika Ana berbicara tentang vampir di para dewa, itu sangat tirani. Dragu dikatakan sebagai Raja Vampir, El Neraka, yang sebanding dengan keberadaan dewa tertinggi. Yaitu, Kaisar terkuat. Qin Yichen menyipitkan mata ilahinya. Dari sudut pandang kekuatan saja, Raja Ksatria bukanlah seorang kaisar yang kuat. Setidaknya dia tidak dalam keadaan roh heroik, tetapi pedang kemenangan sangat luar biasa. Dengan restu dari prajurit Dao, dia bisa bersaing dengan kaisar mereka yang bersaing. Jika kamu menghitungnya seperti ini, maka Raja Ksatria jelas merupakan kekuatan tingkat pertama di antara banyak roh kepahlawanan. Belum lagi Ana, bahkan klub Dewa Tua Kasa adalah ekstasi yang tak terhentikan. Dia tampaknya telah melihat kemuliaan cawan suci memanggilnya. Anda tahu, dewa tertinggi yang agung awalnya adalah paha, dan Raja Ksatria adalah eksistensi yang sangat kuat di antara roh-roh heroik. Kasa, yang memeluk kedua pahanya, bahkan menangis. Doa hidupnya yang saleh akhirnya didengar oleh para dewa. Apakah itu? Qin Yichen juga tersenyum di sudut mulutnya. Untungnya, bayangan itu tidak membuatnya sengsara, yang membuatnya menendang Kasa dengan ringan. Tongkat Dewa Tua, karakter Anda baik-baik saja, saya pikir Anda akan memanggil yang lain. Dewa Tua Tongkat. Senyum Kasa tetap tidak berkurang, dan dia tidak lupa menyanjungnya. Para pahlawan selalu tertarik satu sama lain. Dewa tertinggi yang agung dan Raja Ksatria yang heroik bergabung. Cawan suci harus menjadi milik kita. Qin Yichen sekarang tidak puas dengan Wei Lingtian dan telah berubah menjadi Kasa. Tetapi mereka bertiga dalam ekstasi ketika mereka melihat Raja Ksatria mengangkat kepalanya, dan tirai rambut emas di dahinya perlahan berkibar, dan suaranya datar. Ini bukan kredit saya untuk melawan Dracula, tetapi kemuliaan semua orang di Night of the Round Table. Selanjutnya, orang percaya ini, tolong jangan ganggu para pahlawan lain yang tidur di sini karena pemujaan buta Anda terhadap saya. Ada banyak di dalamnya. Apa yang layak dipelajari? Pernyataan ini membuat Ana buru-buru menutup mulutnya. Dia, yang juga seorang wanita,
bahkan tidak berani melihat langsung ke tepi Night King, dan Qin Yichen sedikit terkejut. Meskipun dia diabadikan sebagai raja, Raja Ksatria tidak memiliki postur raja sedikit pun di tubuhnya. Dengan kata lain, aura rajanya tidak berubah menjadi penindasan di depan orang-orang yang dia anggap sebagai sahabatnya. Dia tampaknya hanya memperlakukan dirinya sendiri sebagai pembangkit tenaga listrik yang menjaga perdamaian dan membawa kemenangan, daripada dipuji oleh orang-orang sebagai 9 hari. Raja yang tinggi. Ksatria meja bundar. Apakah meja bundar melambangkan keadilan? Agak menarik. Qin Yichen terkekeh di dalam hatinya, dan perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Halo, namaku Cusi. Biarkan aku melihat gaya pendekar pedang yang kuat dalam kehidupan ini. Era itu. Raja Ksatria mengangkat kepalanya sedikit. Bagaimanapun, Qin Yichen ramping dan tampak seperti kakak laki-laki di depannya. Namun, keanggunan tak tertandingi dan postur elegan sang mantan tidak kalah dengan wanita tak tertandingi seperti Hua Daoru. Halo, waktuku sudah berakhir. Kemuliaan para dewa akan datang lagi. Aku bukan lagi raja. Kamu bisa memanggilku Arthur. Raja Ksatria memperkenalkan namanya. Tetapi ketika dia bukan lagi seorang raja, kesepian melintas di matanya yang seperti permata biru. Tapi sepertinya itu tidak penting lagi. Di bawah kerjasama yang kuat, Qin Yichen juga merasa bahwa gelombang ini stabil. Dia tidak menyangka bahwa tongkat Dewa Tua akan memiliki gelombang karakter. Menurut tongkat Dewa Tua, Arthur sudah dianggap sebagai kelompok roh heroik terkuat, ditambah kekuatanku. Kali ini bahkan jika ada putra dewa berlapis emas, dia harus dihancurkan olehku. Qin Yichen penuh percaya diri dan memutuskan untuk mengambil kecemerlangan cawan suci sebagai arah, dan langsung memulai perjalanan. Ana dan Kasa penuh dengan pemujaan di sepanjang jalan. Mereka bisa mencium cawan suci ketika mereka berpartisipasi dalam pertempuran dari cawan suci untuk pertama kalinya. Ini adalah para dewa. Berkat. Dengan keterikatan seperti itu, tongkat Dewa Tua itu bahkan tersanjung, meragukan apakah kesetiaannya layak mendapatkan hak istimewa seperti itu. Namun, tampaknya para dewa mendengar pengakuan tongkat Dewa Lama, dan tidak lama sebelum Kasa tertawa, dia tiba-tiba melihat cahaya kemasan yang mengerikan di dunia lain dunia Tao.